Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taruni Dewasa Raudina Rilawani Putri dengan nomor Taruna 210111024 akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan dengan metode Equivalent Accident Number dan Upper Control Limit. Adapun latar belakang dari penelitian saya, yang pertama, berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh dari Satlantas Polres Kabupaten Tulung Agung tahun 2021 sampai tahun 2024. Angka kecelakaan di Kabupaten Tulung Agung menunjukkan peningkatan secara signifikan pada setiap tahunnya, di mana angka kecelakaan yang terus mengalami peningkatan dan juga terjadi secara berulang pada suatu tempat dapat membentuk suatu daerah rawan kecelakaan. Pada daerah rawan kecelakaan terdapat lokasi rawan kecelakaan, yaitu merupakan suatu titik terjadinya kecelakaan secara berulang lebih dari 2 kali pada 1 tahun. Selanjutnya, untuk identifikasi lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten Tulung Agung masih dilakukan secara manual, menggunakan metode survei dan juga perhitungan Microsoft Excel, di mana metode tersebut dinilai masih belum cukup efektif dan juga efisien dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama dan juga cara yang cukup rumit. Selain itu, kurangnya layanan informasi terkait penentuan dan pemetaan lokasi rawan kecelakaan yang dapat mempermudah pemerintah untuk menentukan upaya penanganan yang tepat. Oleh karena itu, saya ingin memberikan suatu solusi yang inovatif, yaitu dengan membangun suatu produk yang dapat melakukan perhitungan, penyimpanan, penginputan, serta pemetaan dan penentuan lokasi rawan kecelakaan secara otomatis menggunakan metode equivalent accident number dan juga upper control limit. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama, bagaimana rancang bangun aplikasi identifikasi lokasi rawan kecelakaan dengan metode equivalent accident number dan upper control limit. Yang kedua, bagaimana identifikasi lokasi rawan kecelakaan menggunakan aplikasi di Kabupaten Tulung Agung. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, membuat rancang bangun aplikasi identifikasi lokasi rawan kecelakaan. Yang kedua, mengidentifikasi lokasi rawan kecelakaan dengan metode equivalent accident number dan upper control limit di Kabupaten Tulung Agung menggunakan aplikasi. Adapun lokasi penelitian yang saya lakukan pada 56 ruas jalan kabupaten di Kabupaten Tulung Agung yang terdiri dari 30 ruas jalan kolektor primer, 3 ruas jalan kolektor sekunder, 18 ruas jalan lokal primer, dan 5 ruas jalan lokal sekunder. Adapun alur penelitian yang saya lakukan, yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, pengumpulan dan analisis data, yang ketiga, pembuatan aplikasi, dan yang keempat, penggunaan aplikasi. Adapun metode penelitian yang saya gunakan. Pada tahapan metode analisis data, di sini saya menggunakan equivalent accident number yang berfokus pada tingkat keparahan atau fatalitas korban, yaitu meninggal dunia, luka berat, dan juga luka ringan. Sebagai batas kendali atau batas kontrol dari nilai N, di sini saya menggunakan upper control limit dengan mempertimbangkan rata-rata angka kecelakaan EAN dan faktor probabilitas senilai 2,576. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Di sini saya menggunakan metode extreme programming yang memiliki 4 tahapan, seperti perencanaan, perancangan, pemrograman, dan juga pengujian. Pada tahap perencanaan, memiliki 3 aspek. Yang pertama, menganalisis kebutuhan non-fungsional. Yang kedua, menganalisis kebutuhan fungsional. Dan yang ketiga, branding aplikasi untuk merepresentasikan aplikasi supaya lebih mudah dikenal oleh masyarakat, yaitu SILOCAP atau Sistem Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan. Selanjutnya tahap perancangan, yaitu dengan merancang.
atau membuat model perhitungan. Yang pertama, membuat model perhitungan data kecelakaan. Yang kedua, perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language. Dan yang ketiga, rancangan tampilan antarmuka. Pada tahapan pemrograman merupakan tahapan konversi dari tahap perancangan tampilan antarmuka, tahap perancangan sistem, dan tahap model perhitungan ke dalam bahasa pemrograman. Untuk tahapan pemrograman, saya menggunakan database manajemen sistem yaitu MySQL. Untuk tahap pengujian, saya menggunakan metode black box testing yang hanya berfokus pada input dan juga output yang dihasilkan oleh aplikasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, rancang bangun aplikasi. Yang kedua, identifikasi blind spot menggunakan aplikasi. Untuk rancang bangun aplikasi, tahapan yang pertama, tahap perencanaan. Untuk perencanaan, dapat menganalisis kebutuhan fungsional untuk mengetahui fungsi dan juga fitur yang akan dilakukan oleh aplikasi. Yang pertama, aplikasi mampu melakukan penginputan, penyimpanan, perhitungan otomatis, serta penentuan lokasi rawan kecelakaan. Yang kedua, aplikasi mampu melakukan pemetaan untuk menunjukkan ruas dan stasioner jalan yang dikategorikan sebagai lokasi rawan kecelakaan. Yang ketiga, aplikasi mampu menyajikan informasi terperinci mengenai data kecelakaan pada ruas jalan yang dikategorikan sebagai lokasi rawan kecelakaan. Selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional berupa hardware dan juga software sebagai spesifikasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Selanjutnya, pada tahap perancangan, terdapat model perhitungan. Untuk model perhitungan menggunakan manual, yang pertama, mengidentifikasi black site, menghasilkan. Yang pertama, terdapat 15 ruas jalan yang dikategorikan sebagai lokasi rawan kecelakaan dari 56 ruas jalan. Yang kedua, total nilai EAN dari 56 ruas jalan yaitu 8.292 untuk nilai rata-ratanya sebesar 148. Dan untuk Jalan Cuwiri Karangrejo merupakan ruas jalan tertinggi dengan nilai EAN 870 dan UCL 201,81. Selanjutnya, identifikasi black spot. Menggunakan perhitungan manual, yang pertama menghasilkan dari 15 ruas jalan black site terdapat 292 titik stasioner yang diidentifikasi. Yang kedua, dari 292 titik stasioner tersebut terdapat 66 titik stasioner dengan kategori black spot. Yang ketiga, ruas jalan Boyolali Campur Darat merupakan ruas jalan yang memiliki titik black spot terbanyak sebanyak 8 stasioner dari 25 stasioner. Yang keempat, pada stasioner 1500 sampai 1800 merupakan titik black spot tertinggi pada ruas jalan Boyolali Campur Darat dengan nilai EAN sebesar 78 dan nilai UCL 50,38. Selanjutnya ada perancangan sistem menggunakan use case diagram yang memiliki dua aktor, yaitu admin dan juga pengguna. Use case diagram menunjukkan akses yang dapat dilakukan oleh admin dan juga user pada aplikasi. Selanjutnya, activity diagram yaitu merupakan alur atau tahapan aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin dan juga user pada aplikasi. Selanjutnya, kelas diagram merupakan rancangan tabel yang saling berhubungan pada database. Di sini saya menggunakan 8 buah tabel, yang masing-masing tabelnya berisi beberapa atribut sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk rancangan tampilan antarmuka, di sini saya hanya menampilkan halaman inti dari aplikasi seperti halaman dashboard, halaman perhitungan nilai EAN, dan halaman analisis lokasi rawan kecelakaan berdasarkan nilai EAN dan juga UCL. Selanjutnya, untuk tahap pemrograman atau pembuatan aplikasi, tahap yang pertama yaitu dengan mengkoneksikan exam, yaitu dengan mengaktifkan start pada Apache dan juga MySQL. Selanjutnya, untuk pengkonversian bahasa pemrograman menggunakan Visual Studio Code. Yang ketiga, pembuatan database pada MySQL dengan menerapkan kelas diagram yang telah dibuat. Dan selanjutnya, pengimplementasian tahapan perancangan ke dalam bahasa pemrograman.
Adapun hasil implementasi dari bahasa pemrograman, yang pertama untuk halaman dashboard. Halaman dashboard berisi akumulasi dari masing-masing menu pada aplikasi Siloka. Yang kedua, halaman perhitungan nilai EAN. Dan yang ketiga, halaman analisis data kecelakaan. Selanjutnya, tahapan pengujian menggunakan black box testing dengan mengisi 12 butir uji pada 7 responden dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung yang menghasilkan 100% valid atau aplikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan tanpa adanya error. Selanjutnya, untuk hasil dari penelitian saya, perbandingan perhitungan antara manual dengan perhitungan pada aplikasi, yaitu menunjukkan hasil yang sama, serta tidak ditemukan adanya selisih. Dengan nilai E yang tertinggi yaitu 870 dan nilai UCL tertinggi 200,81. Nilai E yang terendah 192 dengan nilai UCL terendah 173,41. Dan menghasilkan 15 ruas jalan yang termasuk black site. Adapun hasil analisis black spot menggunakan aplikasi, yang pertama pada Jalan Cuiri Karangrejo menghasilkan titik kejadian tertinggi sebanyak 20 kejadian pada stasioner 600 sampai 900 dengan faktor penyebab manusia tertinggi kurangnya antisipasi sebesar 27%. Dan jenis tabrakan tertinggi tabrak depan belakang pada stasioner 300 sampai 600 sebanyak 5 kejadian dari 40 kejadian. Kendaraan terlibat tertinggi yaitu motor dengan motor pada stasioner 600 sampai 900 sebanyak 10 kejadian dari 64 kejadian. Yang kedua, Jalan Boyolali Campur Darat menghasilkan titik kejadian tertinggi sebanyak 12 kejadian. Pada stasioner 4.200 sampai 4.500, faktor penyebab manusia tertinggi kurang memperhatikan arus lalu lintas sebesar 56,48%. Jenis tabrakan tertinggi tabrak depan belakang pada stasioner 4.500 sampai 4.800 sebanyak 6 kejadian dari 44 kejadian. Dengan kendaraan terlibat tertinggi kendaraan motor dengan motor pada stasioner 1.500 sampai 1.800 dan stasioner 4.500 sampai 4.800 masing-masing sebanyak 7 kejadian. Adapun kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, aplikasi Siloka berbasis web berhasil dikembangkan dengan metode extreme programming untuk identifikasi lokasi rawan kecelakaan. Di Kabupaten Tulungagung menggunakan metode EAN dan juga UCL. Yang kedua, identifikasi lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten Tulungagung melalui aplikasi dan juga perhitungan manual menunjukkan hasil yang sama tanpa adanya selisih, mencakup 15 ruas jalan dan 66 stasioner dengan total 739 kejadian. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, pengembangan pada aplikasi dapat dilakukan melalui berbagai metode untuk melakukan perhitungan dan penentuan lokasi rawan kecelakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengembang. Yang kedua, optimasi antar muka pengguna untuk versi mobile agar dapat memperluas aksesibilitas bagi masyarakat umum. Yang ketiga, pengembangan aplikasi dapat memperluas ruang lingkup analisis dengan mempertimbangkan karakteristik kecelakaan seperti waktu kejadian, jalur evakuasi, dan penanganan pada lokasi rawan kecelakaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.